setelah sholat subuh untuk senantiasa mengikuti acara yang sangat disukai oleh guru agung kita, yaitu manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu. Hakikatnya ini adalah manaqib guru agung kita semua. Kami tidak bisa menyampaikan khidmat ilmiah, namun mari sama-sama kita hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Abah, tidak ada waktu untuk bersyukur. Sebagaimana yang ada dalam bulan Sya'ban ini, pengarsa Abah memanai huruf Shin pada bulan Sya'ban adalah syukur. Syukur adalah sesuatu ungkapan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Jadi pembagian syukur secara global yaitu ada 3 macam: syukur bil lisan, syukur bil arkan, dan syukur bil jinan. Kebanyakan manusia termasuk saya ini baru bisa memberikan gambaran syukur itu hanya dengan lisan saja, yaitu ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Padahal syukur itu cakupannya sangat luas sekali. Apalagi kita di kalangan para ikhwan, bahwa syukur adalah, hakikat syukur adalah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi yang sangat terkenal, "Idza dzakartani syakartani wa idza nasaitani kafartani." Apabila manusia itu berzikir kepada Allah, hakikatnya adalah syukur kepada Allah. Tapi jikalau manusia itu lupa kepada Allah, sesungguhnya manusia itu sedang kufur kepada Allah. Alhamdulillah kita semuanya oleh guru agung kita sudah dibekali, sudah ditanamkan di dalam hati kita masing-masing agar supaya kita bersyukur setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Dengan apa alat syukur yang kita miliki yang telah diberikan guru agung kita adalah dengan zikir khafi yang senantiasa. Apabila kita lupa, kita ingat kembali. Apabila terlepas, kita sambung kembali. Apabila terlempar ataupun terpental, kita ambil lagi. Itulah hakikat syukur yang sebenarnya. Bapak, Ibu hadirin yang bahagia, Bangsa Abah mengambil surat Al-Quran di dalam bab syukur ini yang sudah sangat familiar di telinga kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya manusia apabila mau bersyukur pada Allah, la azidannakum, pasti akan ditambah-tambah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau manusia itu diberi apapun, baik sedikit maupun banyak, tidak mau bersyukur, adanya rasa kurang. Kalau orang Jawa bilang itu ngangah-angah, yang belum ada, yang sudah ada belum disyukuri, yang belum ada yang dipikirkan. Ibaratnya sudah punya satu, pengen dua, sudah punya dua, pengen tiga, sudah punya tiga, pengen empat, dan seterusnya. Ibarat orang Jawa mengatakan, ibarat jagat di emperi. Bumi ini sudah luas, masih kurang luas. Inna adzabillah syadid. Siksa Allah pasti akan dahsyat sekali. Apa siksa yang kita rasakan? Yang dirasakan orang-orang yang tidak mau bersyukur. Hidupnya gundah, hidupnya merana, hidupnya galau. Nggak ada puas-puasnya menikmati apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu hukuman bagi orang-orang yang mau tidak bersyukur. Makanya guru agung kita mengangkat dalam bulan Sya'ban ini shinnya adalah syukur. Yaitu supaya manusia-manusia bisa kembali kepada Allah. Bisa ingat kepada Allah. Karena itu adalah sarana syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan media syukur yang sangat umum di kalangan manusia adalah sholat.
Sholat adalah dimensi syukur, alat untuk syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalangan umum, sholat adalah merupakan kewajiban. Tetapi sebenarnya sholat adalah sarana syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang sudah maksum, yang sudah tidak punya dosa, yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairul anam, sebaik-baik manusia. Tapi beliau berdiri sholat setiap malam digambarkan hatta tawaromat qadamahu min tulil qiyam. Kakinya baginda Rasul bengkak-bengkak sampai membesar. Min tulil qiyam, saking lamanya berdiri. Sehingga istri beliau Khadijatul Fatimah Az-Zahra menegur istilahnya, bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasul, kenapa engkau capek-capek melakukan sholat sehingga kakimu terlihat bengkak? Apa jawaban Rasul? Afalam akunu abdan syakura? Apakah aku tidak bangga kalau saya ini termasuk hamba-hamba yang bersyukur? Jadi motivasi sholat baginda Rasul adalah dalam rangka mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ta'limul ummah, memberikan pelajaran kepada umat beliau supaya rajin dan mau senantiasa mendirikan sholat dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah dibimbing, dicontohkan oleh guru kita untuk banyak-banyak melakukan sholat. Bayangkan kemarin ya Allah, malam tanggal 15 Sya'ban, semua murid-murid bangsa Abah begitu antusiasnya untuk melakukan sholat. Kalau Abah sambil bercanda, sholat sadis. Kenapa? Karena sholat 100 rakaat. Tak terbayangkan orang yang belum melakukan sholat nisfu Sya'ban, ya Allah sholat banyak banget, gimana ya? Tapi setelah kita lakukan, subhanallah. Di rumah Pangarsa Bunda aja sampai berapa orang yang sudah mendaftar jauh-jauh hari mendaftarkan sholat. Saya ingin ikut sholat nisfu Sya'ban di rumah Bunda. Hampir di atas 70 orang. Alhamdulillah. Di tempat kami pun secara istiqomah setelah saya pindah dari Jakarta ke Depok. Mohon maaf saya belum pernah sholat nisfu Sya'ban keluar. Walaupun awal-awalnya salah sholat sendiri dengan istri. Kalau dulu sebelum saya tahu tuh sampai pernah sholat nisfu Sya'ban sampai jam 11 malam. Karena apa? Saya bacanya tartil. Belum berani baca ngebut. Tapi setelah tahu dari pengarsa Abah bahwa sholat adalah baca Quran dalam rangka berzikir, bukan dalam rangka tilawah. Kalau baca Quran dalam rangka tilawah adalah harus tartil. Tapi dalam baca Al-Quran dalam rangka berzikir bisa kita kebut. Sebagaimana Bunda, subhanallah, khotaman bisa 5 menit. Bagaimana itu bayangkan. Kalau kita paling cepat khotaman adalah 10 menit, 7 menit bisa lah. Tapi kalau sendiri, kalau berjamaah jangan. Itu. Alhamdulillah. Jadi baca kulhunya 10 kali, tapi satu nafas kelar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua sudah ada ilmunya, semua ada alatnya. Yang penting tahu tata caranya dan tanda tahu ninahnya. Demikian. Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak ada lain kecuali kita hanya bersyukur dan bersyukur setiap saat dan waktu. Demikian yang bisa sampaikan. Mohon maaf. Kekurangannya atas kesalahannya dari saya, benarnya dari guru agung kita. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.